Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita jumpa lagi di channel Bang Pur. Hari ini kita akan sharing bagaimana kita akan melakukan menganalisa hasil penyebaran kuesioner untuk kita lakukan menghitung yang namanya analisis frekuensi ya, untuk kita melihat berapa persentasenya, seperti contohnya berapa jumlah responden laki-laki, berapa jumlah responden perempuan, dan lain sebagainya ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya ya, yaitu kita akan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik, ini versi yang 27. Nanti silahkan sekalian kawan-kawan untuk menggunakan aplikasi SPSS dengan versinya masing-masing, karena ini masih sama menunya nanti ya. Yang perlu kita siapkan pertama adalah kita siapkan dahulu aplikasinya, kemudian kita cari data data hasil kita menyebarkan kuesioner ya, begitu ya. Nah, kita buka. Jadi di sini ada dua bahan. Di sana ada dua bahan yang akan kita gunakan. Ya, yang pertama adalah aplikasinya, yang kedua adalah data mentah. Contohnya ini adalah data mentah yang kita peroleh dari penyebaran kuesioner. Jadi isinya akan berbeda-beda sesuai kebutuhan. Namun sebenarnya ini bisa kita hitung menggunakan Excel, namun akan sedikit kesulitan bagi kita untuk menghitungnya satu persatu ya. Ini data kuesionernya dan ini data nominalnya ya, ataupun data karakteristik dari responden kita. Nah, kita saat ini akan melakukan pengolahan data dari data yang ada di sini ya. Pertama-tama ya, ini kita blok semuanya. Dan sebelum kita blok ya, sebelum kita mulai, alangkah bagusnya ini kita rapikan dahulu ya. Kita rapikan sesuai kebutuhan agar sama. Ini 28 ada tahun, jadi kita angkakan saja, jadi nanti diolah sesuai kebutuhan masing-masing ya. Saya anggap kebutuhan itu melekat pada tujuan pemirsa semuanya ya. Oke, pertama kita blok ya, kita blok sampai ke sini ya, sampai ke data karakteristik respondennya kita sampai total ya, total. Kita copy di sini, kemudian kita pastikan di data view di sini ya, kita klik di sini paling atas. Kenapa paling atas? Agar tidak ada sesuatu kolom ataupun baris yang tertinggal, biar bagus ya. Oke, kita pastikan saja. Oke, nah, jadi sudah muncul ya, sudah muncul data-data dari karakteristik responden tadi. Kita rapikan dahulu ya, kita rapikan agar enak dilihat ya dan rapi ya. Nah, begitu. Oke, sorry. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel view. Ini akan kita labelkan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada 10 baris yang berisikan data-data dari ini tadi. Yang pertama itu ada jenis kelamin atau gender ya. Nah, kita tulis saja di kolom label. Oke. Kemudian baris kedua di sini adalah data umur. Ya, kita kopikan sini, pastikan. Kemudian ada program studi. Kemudian di baris keempat itu ada universitas atau institusinya. Kemudian nomor 5 itu ada semester ya. Jadi ini labelnya ini sesuai kebutuhan kita ya, jadi tidak harus sama seperti ini, tapi langkah-langkahnya ikuti saja seperti ini ya. Oke, kemudian ini parent jobs. Oke, kemudian sampai selesai ya. Kemudian parent income. Kemudian di sini ada reason ya, artinya disesuaikan ya pemirsa semuanya.
sesuaikan dengan kebutuhan analisis respondennya masing-masing ya. Oke, video ini bisa kawan-kawan skip bagi yang sudah advance ya. Ini video khusus untuk kawan-kawan yang masih bingung pertama kali akan mengolah data menggunakan SPSS, yang mana data yang kita gunakan adalah bagaimana kita mengolah data berupa data nominal ya, seperti itu ya, ataupun karakteristik responden. Oke, setelah ini semuanya sudah terisi semua labelnya, artinya setiap baris ini menunjukkan baris gender, ini baris kedua itu age dan umur ya. Selanjutnya kita klik analis, kemudian klik deskriptif, kemudian frekuensis. Nah, kemudian ini semua data yang sebelah kiri ini kita blok, kemudian ada tanda panah di sini, kita masukkan di dalam variabel. Kemudian kita klik menu di sampingnya sesuai kebutuhan ya. Kalau Anda butuh untuk central tendency ya, kita klik aja semuanya. Artinya ini disesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk mengolah data ini ya. Kemudian kalau kita mau menggunakan chart juga boleh, atau diagram atau histogram juga boleh ya. Jadi tergantung daripada kawan-kawan ya. Ini chart value-nya, artinya dalam berbentuk bar chart nanti ada, kita munculkan presentasinya saja, bukan dari kumpulan frekuensinya. Oke, klik continue, itu saja ya, langsung. Oke, nah di awal kita sudah menemukan beberapa tabel-tabel dan juga bar chart ya ini. Nah, ini ya sudah muncul, dan artinya Anda sudah selesai dalam proses mengolah data tadi. Namun sebelumnya kita masuk ke menu statistik. Dalam menu statistik atau tabel statistik ini kita lihat dari data ada nggak yang hilang ya, atau yang missing ya. Di sini total responden kita 350 orang, dan missingnya atau yang hilang itu tidak ada. Tapi di umur, kemudian di semester itu ada 13 di semester, kemudian ada di 15. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Berarti kita cek lagi di kolom umur, apakah ada yang hilang ataupun yang kurang ya. Nah, terbukti ya, ini salah satunya. Ini datanya tidak terbaca oleh sistem karena tadi dia antara huruf dan angka itu jadi satu, sehingga tidak terbaca ya, begitu. Nah, maka kalau huruf saja, angka saja ya, pastikan. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya tentunya kita editing, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita tadi. Namun untuk saat ini outputnya adalah ya ini sudah ketemu. Nah, tinggal ini kita olah sesuai dengan kebutuhan untuk tugas akhir kita, bisa skripsi, tesis ataupun disertasi ya. Silakan ini dipergunakan ya, diolah kembali, ataupun ini dimasukkan langsung ke Word kita, laporan kita juga boleh ya, atau langsung di copy paste. Tapi kalau saya tidak menggunakan seperti itu ya, silakan ini semua diekspor ke dalam Word, sehingga kemudian kita bisa memberikan penjelasan di bawah daripada tabel ataupun bar chart ini, untuk kita berikan penjelasan interpretasi daripada data di sini ya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik file, kemudian kita klik export ya. Kemudian ini kita pilih Word ataupun PDF juga ada, tetapi saya lebih suka Word karena nanti bisa kita olah kembali. Kemudian kita cari outputnya ini kemana nanti ya, bisa kita posisikan ke arah kita posisikan ke arah desktop juga boleh ya. Untuk apa? Kita coba tadi kita buat nama filenya itu latihan ya, kemudian kita klik save dan lanjutkan. Oke, maka kita tunggu saja beberapa detik, dan ya kita langsung ke desktop, dan filenya latihan tadi ya ini. Jadi ini saudara-saudara, hasilnya tadi sudah kita ekspor ke dalam bentuk Word, sehingga tinggal kita mengolah datanya lagi. Contoh jenis kelamin, maka kita tinggal memberikan interpretasi
Kalau dari data di atas ya, contoh berdasarkan tabel gender diperoleh sebanyak 220, respondennya adalah perempuan. Nah, dan selanjutnya ya, jadi silakan dipergunakan untuk kebutuhan teman-teman ya, sesuaikan dengan tujuan teman-teman juga data yang diolah ya, begitu ya. Nah, inilah tadi video cara cepat kita melakukan yang namanya menghitung distribusi frekuensi menggunakan aplikasi SPSS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali nanti di video lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bila videonya bermanfaat silahkan kasih like dan share kepada teman-teman Anda, dan jangan lupa memberikan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.